Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada siang hari ini saya ada di Desa Ndawar, Lamongan ya, Pak? Cendoro Ndawar Barat. Cendoro, Desa Cendoro, kecamatannya Ndawar. Ndawar. Oke. Jadi ini saya menyerahkan polis kepada nasabah yang tahun 2019 pernah buka polis untuk namanya beliau sendiri, Bapak Sutikno. Premi 500.000 di usia 41 dengan manfaat jika terjadi resiko sakit kritis 200 juta, kecelakaan 100 juta, kemudian tutup usianya 250 juta. Kemudian tahun 2022 bulan 3 tanggal 31 buka premi lagi 500.000. Waktu itu lagi ada program promo full dana warisan dengan manfaat 500 juta. Tujuannya saya membuat video kali ini bisa memberikan edukasi kepada kawan-kawan supaya para nasabah bisa tahu apa hak dan kewajibannya serta bagaimana tata cara klaim semisal agennya itu menghilang atau agennya sudah meninggal lebih awal, sehingga sebagai nasabah tidak punya rasa kekhawatiran atas dari polis yang sudah dimiliki. Kira-kira gitu nih, Mbak? Nggih. Yang pertama niki Bu Tuti. Tadi Pak Sutikno itu tahun 2019 itu buka asuransi 500.000. Sing manfaate nanti Masnya juga bisa tahu juga. Kalau ada sakit-sakitnya Bapak sebelum usia 85 tahun, itu perusahaan asuransi Allianz memberikan manfaat santunan uang cash, uang tunai itu sebesar 200 juta sekali tok jika terjadi sakit sebelum usia 85 tahun. Nah, kemudian di sini ada manfaat namanya payer benefit. Apa itu payer benefit? Payer benefit itu pembebasan iuran premi 500. Jadi kalau sudah sakit, sudah menerima dana manfaat 200 juta, maka tidak perlu bayar lagi 5.000 sampai tahun 2043, nggak usah bayar. Justru perusahaan lah yang meneruskan premi 5.000 per bulan sampai seakan-akan usia 65 tahun. Kemudian jika terjadi kecelakaan cacat permanen, itu dapat santunan lagi sebesar 100 juta sebelum tahun 2043. Yang terakhir, ketika mengalami tutup usia sebelum usia 99 tahun yang cair 150 dan 100 juta, totalnya 250 juta. Nah, untuk dana manfaat dana warisan yang menerima atas nama Nafisa Aurora Saputri. Ini Budi. Ini. Yang kecil. Ini dapat 20%. Maka nanti wajib anak yang ini dibukakan rekening khusus. Nantinya. Karena dana 250 ini tidak akan dicairkan sama perusahaan kalau penerimaan manfaat gak punya buku rekening masing-masing. Nah, kedua, Bu Tuti dapat manfaat 40%. Terus Deren Aditya Saputra sing pundi? Anak yang pertama. Oke, Mas Deren dapat manfaat 20%. Terus Alzaki yang mana? Aryaki nomor 2. Oke, 20%. Nah, ini manfaat dari polis tahun 2019. Setorannya per bulan 500, total manfaat 150, 200 berarti 350, 450, 550. Nah, jadi iki kalau terjadi risiko, Bu. Nah, terus meskipun Pak Sutik bayar sudah 10 tahun maupun 20 tahun, jangan sampai berhitung uang yang bisa diambil nanti 500 dikalikan 10 tahun, bukan gitu, Bu. Oke. Karena selama ini di masyarakat masih berasumsi asuransi seperti menabung. Ngitungnya 500 dipingno setahun 6 juta. Kali 10 tahun. Berarti 60 juta. Nah, itu kan ternyata itu salah. Salah, ya. Karena untuk mendapatkan manfaat 100 juta, 3 juta, itu dari setoran 500.000 setiap nasabah ada namanya biaya potongan asuransi. Nah, terus perusahaan asuransi pun juga minta potongan selama 5 tahun. Jadi dari mana asal nasabah dapat manfaat santunan? Dari potongan-potongan gotong royong tadi. Jadi nggak ada namanya orang ikut asuransi itu setoran per bulan dikalikan sekian tahun uangnya kembali full, nggak ada, Bu. Ngoten nggih. Yang pertama.
Sing kedua ini polis tahun 2022 kemarin Iya. bulan 3. Ya, Ini masih nama Pak Sutik. sama. Ya. Ini karena waktu kemarin ada program promo, ini dapat manfaat full dana warisan sebesar 500 juta. Ahli warisnya Bu Tuti. Nah, manfaat ini hanya cair ketika Pak Sutik itu sebelum usia 99 tutup usia. Ibaratnya ini sebagai dana warisan, gak usah diharap-harap. Nah, tapi memberikan kepastian kelangsungan hidup keluarga. Kan gitu. Karena namanya kehidupan itu kan nggak bisa lepas nama dengan keuangan toh, Pak. Ya. Nah, sementara anak-anak keluarga tetap butuh penghidupan. Nah, jadi asuransi manfaat asuransi alien ini lebih gampang pencairannya daripada kita mencairkan bentuk sertifikat tanah. Lek tanah, kalau umpama si pemilik tanahnya itu nggak ada, kan langsung nggak langsung cair uangnya. Iya. Kalau toh mau dicairkan dibagi-bagian sih proses beberapa tahap lebih ribet. Ya, tapi dengan asuransi itu lebih gampang. Nah, syarat-syarat untuk pengajuan klaim kalau sakit itu syarat yang dibutuhkan itu diagnosa dari dokter, bukan habis biayanya. Karena ini bukan asuransi kesehatan. Ini asuransi dana tunai. Jadi di asuransi kalau nasabah itu mengalami sakit sewaktu-waktu, maka yang perlu pihak keluarga lakukan itu tanya ke dokter. Nah, contoh si bapak sakit A, B, C, D jenisnya. Ya. Maka jenengan sebagai pihak keluarga tanya kepada dokter spesialis, "Dok, apakah sakit yang diderita suami saya ini masuk kategori penyakit yang di-cover di buku asuransi?" Karena suami saya ini punya asuransi yang di-cover ini ada 49 jenis penyakit. Nah, Bu Tuti bilang gitu. Mas apa namanya? Mas Heri juga bilang gitu. Begitu nanti pihak dokter ngomong, "Oh iya Mas, ini sakitnya sesuai dengan yang ada di buku polis." Nah, misalkan gitu. Dia ada 49. Tadi lah sakit tipes, DB, mungkin juga dapat. Ya. Enggak. Ini hanya untuk sakit-sakit yang tertentu. Yang kategori agak parah. Betul. Contoh yang pertama, penyakit jantung. Orang dikatakan kena penyakit jantung kalau bagaimana? Ini Bu. Jadi nanti Bu Tuti bawa polis ini ke dokter. Lek sekarang selama masih ada saya, tak upayakan saya yang bantu Bu. Tapi namanya manusia kita tidak ada yang tahu, kan gitu. Apa Sutik selalu konsisten bayar premi dengan harapan nanti supaya ada yang ditinggalkan kepada anak-anak dan kalau ada resiko kesehatan biar nggak mengganggu keuangan. Ternyata begitu terjadi beneran, keluarga nggak tahu apa-apa kan eman-eman gitu loh. Nggak ada uang diada-adakan bayar premi gitu loh. Jangan sampai nasabah itu nggak tahu apa yang dibeli gitu loh Bu. Nah, ini kriteria jika kena penyakit jantung ini ada 5 kriteria minimal 3. Nah, stroke ini kriterianya. Nah, karena tidak semua orang kena jantung tuh klaim pasti dibayar. Harus masuk 3 kategori baru ada. Betul. Klaim. Kayak ini Pak. Terus stroke, terus operasi jantung koroner dan lain-lain. Gitu. Jadi ini ada 49 penyakit Bu yang di cover jika peserta mengalami sakit kritis. Nah, nanti umpama nih dengan ini nggak tahu apa-apa bagaimana cara ngurusi. Caranya ini. Telepon ke PT Allian, ke CS dan ini alamat emailnya. Nanti akan dipandu oleh CS. Ini kalau ngomong agennya sudah nggak ada lebih dulu Bu. Ya, tapi selama saya masih sehat diberikan panjang umur, saya bertanggung jawab sepenuhnya kepada Pak Sutik. Gitu Mas ya. Nah, tadi nanti kalau ada apa-apa Mas Dery sama Bu Tuti hubungi saya untuk saya bantu kalau misalkan terjadi hal yang tidak diinginkan. Tapi saya selalu berdoa kepada seluruh nasabah itu bisa jangan sampai klaim Bu. Ya. Terus kita tetap membayar ini sebagai niat gotong royong. Sedekah aja. Nggih. Dan tabungan untuk hari tua nanti. Iya.
Lah, nasabah itu semakin bayar preminya semakin jangka panjang itu semakin untung, Pak. Semakin untung. Untungnya apa? Karena kalau sudah di atas 5 tahun kan nggak ada potongan untuk perusahaan. Ya. Hanya dipotong biaya gotong royongnya aja. Nah, jadi prinsip di asuransi supaya klaimnya tetap dibayar itu selama bersedia bayar iuran gotong royongnya. Nah, iuran gotong royong itu diambilkan dari setoran premi. Jadi lek preminya 500, iuran gotong royongnya contoh di tahun sekarang 158.000. Nanti ganti tahun 175. Artinya apa? Iuran gotong royong atau biaya tabaruk atau kalau dalam dunia asuransi namanya biaya coy dan cor. Kayak di SPSI, coy. Ya. Nah, jadi biaya gotong royong ini setiap tahun ada kenaikan, Bang. Itu. Jadi prinsip nasabah kalau ada apa-apa klaim tetap dibayar. Sakit dapat 200, tutup usia 250. Prinsipnya selama bayar iuran gotong royongnya yang diambilkan dari setoran Premi. Lah sisanya kemana? Sisanya dipotong-potong masuk dana gotong royong, masuk ke saldo investasi. Itulah yang bisa diambil oleh nasabah ketika nasabah membutuhkan dana sewaktu-waktu. Yang terpenting nasabah tidak berpikir nanti uangku 500 ping 10 tahun. Nah, itu sing gimana? Nah, niku dana investasi niku saged cair niku kapan? Sewaktu-waktu. Sewaktu-waktu. Meskipun sekarang ya bisa nih. Bisa. Cuma kan masih kecil, Bang. Nggih, Nah, masih berapa tahun kan gitu. nggih, betul. Biarkan saja mengendap. Heeh. Mboten hilang. Mboten hilang. Jadi nasabah itu boleh menarik dana investasi yang dimasukkan di asuransi Allianz sewaktu-waktu kapanpun. Apa buktinya ini, Pak? Sesuai di polis pasal 14. Oh, pasal 15. Coba dibaca, Pak. Pasal 15. Anda berhak untuk setiap saat melakukan transaksi penarikan sebagian atau seluruh nilai investasi yang ada dalam bentuk polis dengan mengikuti ketentuan dan tata cara yang berlaku dari waktu ke waktu. Berarti artinya nasabah boleh mengambil uang saldo kapanpun selama ada saldo. Selama ada saldo. Ya. Kenapa kok ada selama ada saldo? Karena namanya asuransi itu ada biaya, ya kan? Lek menabung itu uang yang kita setorkan sesuai nominal, tapi kita nggak dapat jaminan. Kalau butuh ya sesuai nominal yang kita setor. Gitu. Tapi kalau asuransi setiap kita setor itu ada potongan. Potongan itu untuk memberikan jaminan kalau terjadi resiko sewaktu-waktu kepada peserta. Jadi ada nasabah saya, Pak, itu sudah bayar 4 tahun per bulan 3 juta. Okay. Sampai hari ini saldonya cuma 2.800.000. Soalnya kena biaya. Betul. Apa biaya gotong royong Besar. besar. Potongan perusahaan juga besar. Oh gitu ya, semakin Iya. besar potongan perusahaan besar ya. Ini potongan perusahaan. Ini yang perlu bagi agen asuransi yang di luar sana, saya cuma sebagai reminder aja, penting sekali kita transparansi kepada calon nasabah maupun nasabah yang sudah bergabung. Kita perlu menjelaskan ulang lagi tentang potongan-potongan yang dibebankan kepada nasabah supaya nasabah teman-teman nanti tidak mengalami komplain di kemudian hari gitu nggih, Pak? Nggih, bener. Nah, karena menurut Abah Sutik asuransi itu penting nggak sih sebenarnya? Penting. Sangat penting dong. Bentuk dari apa nih? Tidak keegoisan kita. Jadi sewaktu-waktu kita terjadi apa-apa, kita harus meninggalkan sesuatu yang bermanfaat untuk untuk buah hati kita kan gitu. Oke. Lah, tapi faktanya teman-teman banyak orang itu masih mengabaikan karena faktor trauma dan kecewa. Karena mereka belum mengerti mungkin, Mas. Nggih, karena belum mengerti. Nah, jadi belum dijelaskan moro-moro terjadi sesuatu, komplain ini tidak bisa, klaim ini tidak bisa, akhirnya terjadi. Di asuransi teman-teman itu di Allianz ada namanya potongan biaya asuransi ya. Nah, tahun pertama kalau di Allianz itu potongannya 75%. Jadi ketika Abah Sutik setor premi 500.000, itu sama langsung dipotong 75%. Hilang uang jenengan. Masuk ke PT. Terus dipotong lagi 154 buat dana gotong royong. Dipotong lagi 27.500 untuk administrasi. Baru sisanya masuk ke saldo.
Kecil kan? Kecil sekali. Nah, tahun kedua setor 500.000 dipotong 40%. Oh, semakin turun nah, ya. dipotong biaya gotong royong 170 tadi ada kenaikan. Oh ya, naik berapa tadi? Jadi 13 berapa, jadi 40 berapa? Nah, terus dipotong lagi 27.500 administrasi. Ya. Tahun ketiga dipotong lagi 15%. Dipotong lagi biaya gotong royong. Ya. Dipotong administrasi. Ya. Tahun keempat dipotong 7,5%. Semakin turun. Dipotong biaya gotong royong. Ya. Dipotong lagi biaya asuransi. Tahun kelima dipotong 7,5 lagi. Dipotong biaya gotong royong. Ya. Dipotong biaya asuransi. Ya. Tahun keenam baru nol. Perusahaan asuransi nggak minta potongan. Ya. Tapi peserta masih kena potongan iuran gotong royongnya sebagai bentuk untuk dana klaim. Ya. Nah, jadi selama nasabah itu membayar iuran gotong royong, maka kalau ada apa-apa klaim tetap dibayar. Nah, ini potongan-potongan yang wajib disampaikan kepada nasabah, baik yang belum bergabung maupun yang sudah bergabung, teman-teman. Sehingga ada transparansi, Mbak. Nah, Bu Tuti, dari penjelasan informasi manfaat asuransi yang saya sampaikan, kira-kira apa yang mau ditanyakan? Mboten, wis paham kabeh. Paham ya anak-anakku. Nah, Jadi kalau ada apa-apa, jadi segera hubungi agennya atau PT Allian, ini ya, nomornya. Atau CS-nya ini. Allian Care-nya nomor 1500136 dan ini alamat email. Nah, kemarin ada nasabah yang dari Sidoarjo itu ngurusi klaim tanpa admin di Surabaya, langsung ke PT Allian by email semua. Bisa ya? Bisa. Nah, kemarin ada. Besok waktu acara tanggal 12 bulan 6 nanti ada testimoni penyerahan klaim dari nasabah yang terima manfaat sakit dan meninggal sekitar 500 juta. Gitu. Ini kan asuransi khusus dalam jenengan pribadi. Okay. Nah, namanya asuransi itu kan perlindungan terhadap resiko. Ya. Betul nggih, Pak? Okay. Jangan sampai aset yang sudah dikumpulkan jenengan itu tergerus gara-gara resiko yang tak terduga. Nah, Apa nih? ya kayak sakit itu kan resiko ya. Nah, ini kan hanya mengcover untuk Abasotic Power. Nah, nanti saran kulo ini nanti bisa dikembangkan kepada sekeluarga supaya sama-sama mengunci. Ini sing sakit apa kan memang klaimnya cair loh. Tapi resiko itu menimpa amit-amit, menimpa kepada ibu ataupun anak, kan nggak ada santunan uang asuransi. Nah, maka nanti saran kula, Mbak, berapapun nominalnya mulai disisihkan budgeting khusus untuk paket keluarga, entah itu istri berapa, anak berapa, untuk mengecilkan resiko. Kenapa saya bilang mengecilkan resiko? Karena resiko nggak bisa ditolak. Ya, contoh, kena resiko sakit. Kalau nggak punya asuransi, biaya sendiri ya punya 100 juta. Berhubung ada asuransi, dibantu dari asuransi misalkan 50 juta, berarti kan terkait mengecilkan resiko. Nah, jadi jangan sampai kita sudah paham asuransi tapi hanya untuk diri sendiri. Kalau bisa mending nanti buat program paket keluarga, berapapun itu nominalnya. Bisa ya? Bisa. Nah, supaya saling sama-sama mengunci. Jadi ibu juga dapat. Tapi nanti saran saya programnya program paket. Apa bedanya program individu dengan program paket keluarga? Program individu, kalau Abasotic sebagai pemegang polis sebagai tertanggung, kalau samanya sakit sama nggak bayar. Tapi kalau ibu ikut sendiri atas nama diri sendiri, akhirnya ibu yang sakit sih nggak bayar, cuma ibu toh, sama tetap bayar premi. Betul. Tapi kalau paket keluarga, misalkan yang sakit itu satu orang, semua nggak bayar. Itu gitu. Ini di situ. Contoh sama ngikutkan istri, anak 3. Ternyata yang sakit itu Bu Tuti atau Abasotic, maka sampai usia 65 tahun anak-anak sama istri itu tidak perlu mikir bayar asuransi, tapi tetap dijamin ketika terjadi resiko. Itu enaknya kalau makan paket keluarga. Jadi apakah harus dengan nominal yang besar? Enggak, tapi lebih baik nominal yang bisa dijangkau. Kalau ada rezeki dinaikkan daripada diundur waktu punyanya, daripada menunggu ada uang banyaknya dulu, Pak. Karena resiko kan kita nggak ada yang tahu.
daripada nunggu ada uang banyak baru ikut, lebih baik yang ada dulu dimasukkan. Nanti kalau ada rezeki dinaikkan secara bertahap. Ini ku saran kula, Pak. Nah, sing terakhir, Pak, menurut Bapak Sutik kali Bu Tuti nih, seberapa penting sih peserta itu nggak ada asuransi? Ya, seperti yang sing kula omongaken mau. Nggih. Itu sebetulnya kan program untuk mengcover kita sendiri. Tapi sewaktu-waktu memang kalau ada kejadian yang tidak diinginkan, bisa lah kita meninggalkan sesuatu yang berharga untuk keluarga kita, untuk orang-orang yang kita cintai. Jadi ya sangat penting di saat kita nanti tidak punya income, terus moro-moro anak masih kecil, masih sekolah, gimana kelanjutan ini, tidak ada gini. Jadi saya gitu, mulai saya ikutlah kayak gini. Berapa sih biayanya juga kan bisa diomongkan. Oke. Pak Sutik ngeten. Ini supaya didengar oleh teman-teman yang menyimak nanti di YouTube, ya baik itu secara orang-orang ruang lingkup yang diasuransi maupun yang belum. Artinya gini, saya butuh Pak Sutik sama Ibu juga bisa memberikan istilahnya bentuk edukasi kepada para yang nanti melihat di channel YouTube saya, Pak. Pondasi dasar yang mendorong orang itu perlu punya asuransi. Iya. Kan selama ini banyak orang itu trauma dengan asuransi. Ya, ketakutan ikut asuransi. Atau mungkin kendalanya masih ngomong nggak ada uang, Pak. Nah, mungkin apa sih itu pripun, Pak? Bagi teman-teman semua, mungkin bagi yang belum tahu, silakan tanyakan pada agen apa manfaatnya, berapa besarnya iurannya. Nanti kan bisa diomongkan nominalnya berapa, tapi yang saya ketahui manfaat itu jauh lebih besar daripada apa yang kita berikan saat ini, apa yang kita keluarkan premi yang kita bayar tiap bulan. Jadi untuk meminimalisir resiko yang terjadi nanti di kehidupan kita kan nggak pernah tahu. Jadi untuk ya celeng-celeng lah, Mas. Celeng-celeng. Iya. Jadi gitulah. Penting, sangat penting. Lek Mbak Tuti tak celuk Mbak Mbak. Iya. Lek jenengan respone dari manfaat asuransi pripun, Mbak? Anu tahun. Istri nanti masalahnya istri ini disuruh ngomong itu angel, tapi nek di kamar biasa nih ngomong akeh. Gitu. Tapi jenengan srek nggih, suami itu tak srek nggih, ndokong nggih. Nah, ya harus gitu. Soalnya apa? Manfaat juga saya berikan pada mereka, bukan untuk saya sendiri. Betul. Saya bayar justru untuk mereka, bukan untuk saya sebetulnya. Nah, tahu teman-teman, nasabah bayar asuransi bukan kita loh. Bukan untuk diri sendiri. Kalau saya egois, saya tabung saya sendiri, saya habiskan saja sendiri. Iya, masuk. Justru saya ikut asuransi untuk mereka semua. Iya, berarti orang ikut asuransi bukan untuk kita. Bukan, justru kita ikut asuransi untuk mereka. Betulnya gitu. Iya. Terus gini, Pak. Di asuransi itu kan selama ini orang pahamnya kan bayar. Ya. Pokoknya bayar, hanya bisa menikmati kalau lek ono sakit sama untuk usia, betul ya, Bu ya? Ya. Nah, padahal, Pak, di asuransi itu ada peluang bisnisnya. Ada peluang bisnisnya. Saya mau ini yang mau tak sharingkan sekitar 15 menit kemudian apa nggih, Pak? Nah, supaya teman-teman nanti yang menyimak juga bisa lebih paham lagi. Terus selama ini mungkin jika ada yang belum diterangkan oleh para agen juga mereka terbantu diterangkan. Nah, jadi ini masalah bisnisnya, ini masalah keputusan pribadinya orang masing-masing. Tapi ini tetap saya sampaikan. Nah, sebelum saya bahas bisnis yang saya tanyakan satu gini, Pak. Apakah Pak Sutik masih punya keinginan untuk menambah finansial? Pasti. Pasti nggih, Pak? Pasti. Wis manusiawi. Gitu nggih, Pak? Iya, pasti. Semakin bertambah. Kalau bisa sampai 7 turunan itu. Gitu nggih, Pak? Oke. Jadi di asuransi itu selain perusahaan itu memberikan manfaat santunan backupan, itu perusahaan asuransi khususnya di industri asuransi Allianz itu memberikan peluang bisnisnya. Bagaimana seorang nasabah yang bayar premi itu mendapatkan uang cashback setiap bulan selama 5 tahun bahkan seumur hidup. Nah, kuncinya, prinsipnya pertama,
apa yang Abah Sutik itu rasakan, kok rasakan, oh dulu menikmati kok rasakan. Ya. Alasan Abah Sutik itu ikut asuransi ini menjadi alat untuk bercerita. Itu prinsipnya. Nah, kenapa jenengan kok ikut asuransi? Itu bahan untuk ngobrol sama teman. Ketika ada teman kok tertarik dan terbuka atas dasar edukasinya Abah Sutik, maka disitulah perusahaan asuransi memberikan profit kepada Abah Sutik 23% per bulan selama 2 tahun. 23% dari nominal yang saya ceritai tadi. Betul. Oh, Selama 2 tahun. Contoh nih, Abah Sutik main ke rumah si A. Si A. Tak cerita, ternyata aku tak tertarik, aku tak ikut. Iya. Nah, Jangan menjuali pokoknya. Iya. Jangan menjual. Ya. Karena pada prinsipnya orang nggak mau dijuali. Hmm. Ya, lebih baik kita cerita kenapa kok aku duwe asuransi. Lah orang dijual begini. Contoh aku mau menjual. Assalamualaikum bah, permisi saya dari asuransi Allian. Apakah sudah punya asuransi? Ini saya ada program bla bla bla. Ini saya mau menjual. Oke? Tapi Abah Sutik bilang, alhamdulillah aku kemarin itu beberapa tahun yang lalu itu ketemu sahabat umroh, sahabat haji. Sing dia cerita bla 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 bla. Akhirnya aku menginginkan program itu karena untuk masa depan anak dan keluargaku. Karena namanya orang itu punya kepastian yaitu tutup usia. Lah, yang hidup butuh biaya hidup. Nah, sama cerita aja apa yang sama miliki. Ketika mereka ada pertanyaan, ada ketertarikan, barulah umat ikut. Berapapun nominalnya, maka Abah Sutik mendapatkan transferan uang komisi dari perusahaan Allian itu sebesar 23% per bulan selama 2 tahun. Tiap bulan selama 2 Tiap bulan dari satu orang. Nah, yang tahun ketiga dapat lagi 3%, dapat lagi 5% selama 3 tahun. Artinya dari satu peserta yang punya asuransi, ya. Abah Sutik dapat komisi sebesar 5 tahun. Yang tahun pertama dan kedua sebesar 23%. Betul. Yang tahun ketiga sampai kelima 5%. 5% dari satu orang. Niku. Dan itu langsung masuk ke rekeningnya Abah Sutik yang didaftarkan waktu bergabung menjadi agen. Nah, berapapun nominalnya. Nah, jadi di asuransi Allian itu ada namanya jenjang karir bisnis. Yang pertama sebagai agen BE, yang kedua sebagai agen BP. Nah, agen BE itu ya pertama kali daftar jadi agen namanya agen BE. Setiap dapat nasabah komisinya 23% sama 5%. Nah, peringkat tertinggi namanya BP. Nah, peringkat BP itu kalau agen sudah punya nasabah total 25 juta premi. Contoh, kalau satu orang 500.000, berarti supaya menjadi BP butuh berapa orang? Ya kurang 50 orang. Nah, jadi kalau misalkan ikutnya 1 juta ya butuh 25 orang. Dan itu Abah Sutik dikasih waktu setahun. Jadi perusahaan tidak pernah memberikan target. Target itu hubungannya kepada diri pribadinya masing-masing. Ini tapi ada aturan nih. Ya. Nah, kalau sudah jadi BP, Bah, itu potensi income-nya seorang agen bukan lagi hanya 23, ditambahi lagi 55%. Jadi kalau pertama kan jadi BE dulu, dapat nasabah 500, 1 juta, 3 dan lain-lain. Kok ternyata selama 3 bulan Abah Sutik tercapai 25 juta nih. Berarti mulai dari berapa premi sampai 25 juta, faktor pengannya kan 23% dulu. Nah, berarti kalau dapat 25 juta premi dikalikan 23%, berarti per bulan kan 5.750.000. Dengan preminya Abah Sutik per bulan 1 juta, sudah gratis bayar nggak kira-kira? Gratis. Misalkan punya keinginan buat no premi buat istri sama anak, mikir lagi nggak bayar dari mantonya? Nggak mikir langsung. Yang ketiga, umpama punya cicilan di bank, terbantu nggak cicilannya? Sangat terbantu. Terus kalau dibilang modalnya berapa? Nggak ada modal dong. Iya. Hanya sekedar cerita. Iya. Nggak perlu stok modal. Pengalaman pribadi. Nah, ternyata setelah jadi BP, Abah Sutik setiap bulan dapat transferan nih dari Allian 5,7. Kira-kira umpama ada beberapa teman-teman yang penghasilan di bawah 5 juta. Ada ketertarikan seperti jenengan. Terus mereka bergabung, cuman apakah bersedia menerima? Bersedia nggak? Berarti apa ya? Ngurui, ngecari bantu.
pasti buruk. Kok tiba-tiba income-nya lebih besar daripada sampean ya, Bu? Nggak apa-apa, Nggak rezekinya apa-apa. orang beda-beda. Oke. Kadang-kadang mereka juga dikasih rezeki dari situ, dari saya Oke. dikasih rezeki dari perusahaan saya, Oke. kan gitu. Menariknya, Bah, apa sudah jadi BP? Ya, Ternyata teman sampean itu juga yang di kepingin bawah saya kepingin jadi ternyata BP. kerjanya lebih keras. lebih keras, Nggih. income-nya lebih besar. Nggih. Sama tetap terima 55% dari penghasilannya mereka. Oh, nggak bisa kalah berarti aku. Ya tetap lebih besar mereka, Ya. tapi sama tetap dapat 55% dari income yang mereka terima. Hmm. Tapi kalau timnya Abbas Sutik sudah menjadi BP, sama-sama BP nih, sama tinggal terima 17%-nya. Gitu nggih. Nah, tapi kalau misalkan Abbas Sutik sudah jadi BP kok dapat nasabah pribadi, sama dapat komisi 23% dan 55% dari 23%. Itu bedanya, Pak. Nah, yang terakhir, Pak, kenapa banyak para pengusaha itu tertarik membangun bisnis asuransi itu bukan sekedar dari nominal persentase, tapi bisnis ini bisa diwariskan. Ya, jadi di asuransi tahun 2022 di koran Kompas hari ini itu terbit ada 157 MDIT, artinya agen asuransi yang punya penghasilan 1M sampai 78M per tahun. Jadi sampai hari ini penghasilan tertinggi di agen di asuransi itu masih 78M per tahun. Nanti Abbas Sutik tak kirimi koran Kompasnya. Nah, artinya saya, Abbas Sutik dan teman-teman itu punya peluang yang sama bagaimana bisa sukses bersama-sama. Tapi saya tidak menjanjikan sebuah hasil. Yang penting itu fokus pada proses. Ya, fokus pada proses, tumak nina, sabar telaten. Punya cinta kasih, tulus, berbagi, hasil pasti mengikuti. Ya. Tapi kalau orientasinya kok hasil sing gede, Nah, itu. aktivitas iku dok nyengen apa dok nyengen maju mundur, ya enggak tentu-tentu, Pak. Iya. Nah, tapi kuncinya itu ketulusan, Pak. Ketulusan, kejujuran apa adanya. Asuransi bukan tabungan. Bukan tabungan. Nah, asuransi itu perlindungan. Asuransi itu biaya. Iya. Lebih besar manfaat yang kita terima daripada yang kita keluarkan. Nah, sama ditanya gitu aja, guys. Nah, terus kalau mereka tertarik monggo, enggak ya enggak masalah. Jenengan enggak stok produk. Ya. Jenengan enggak bayari karyawan. Sama juga enggak melok bos. Ya. Jadi saya ini hanya sebagai kemitraan, bukan bos. Gitu nggih. Nah, bos Abbas Sutik yaitu istri sama anak-anak. Gitu, Pak. Nah, besok tanggal 22 saya ada acara itu gathering sama teman-teman di asuransi khususnya di Kompas New Univision, Pak, di Batu Suki. Terus tanggal 12 Juni itu ada seminar akbar namanya Live Today di Surabaya. Live Today di Surabaya. Nggih. Lah, Berarti hari Minggu. Nggih. Mei Minggu nggih. Nggih. 22 Mei itu Minggu dan Juninya itu tanggal 12. 12 sama Minggu nih. Nggih, Minggu. Nah, jadi ini undangan untuk acara tanggal 12 Ya. karena kan tiketnya kan terbatas. Ya. Nah, jadi di Live Today itu sebuah seminar yang memberikan bukti bahwa ada beberapa nasabah yang sudah terima klaim, orangnya masih hidup, dia sakit masih hidup, terima klaim, dan ada yang sudah tidak ada, nanti anaknya yang bercerita. Itu di Live Today. Yang kedua, di Live Today ini akan banyak bercerita tentang kehidupan. Nanti kita punya banyak keluarga. Bagaimana sih orang-orang sukses selama membangun bisnis ini di asuransi Allianz bersama support system New Univision. Nah, tadi selama ini kan Abbas Sutik kenalnya kan Allianz. Allianz itu kan perusahaan, Ya. bukan bank toh. Iya. Nah, kan saya sebagai agen nih, Bah. Nah, saya bisa sampai hari ini itu ada namanya sekolah bisnis yang mengajari saya, Bah. Ya, karena apa? Kalau agen asuransi nggak punya wadah, nggak punya tempat sekolah, banyak pengusaha yang nggak tertarik, karena mereka nggak mau banyak training. Ya. Betul ya? Nah, kita punya sistem yaitu Akademi New Univision, Pak. Jadi Akademi New Univision itu bentuk yayasan yang New Univision itu di luar Allianz.
Allianz itu perusahaannya, Ya. New Univision itu sekolahnya, akademi Hmm. yang dibentuk untuk mendidik para agen-agen asuransi supaya jadi pembisnis yang berhasil, gitu Pak. Dan New Univision itu membuat sebuah bentuk pertemuan-pertemuan untuk membantu edukasi supaya kalau ada beberapa agen itu ada banyak peserta yang mau diedukasi supaya kita nggak ngomongnya satu persatu, bisa secara massal. Nah, jadi di Live Today itu nanti ada bentuk penghargaan orang yang sudah berhasil di bisnis asuransi Allianz. Jadi saya ingin mengundang Pak Tuti, Pak Sutik besok di acara Live Today. Nah, nanti pembayarnya bisa transfer ke Tokopedia atau ke Shopee. Nanti tak kasih linknya, ya. Ini undangan tiketnya. Nanti undangan ini ditukar voucher waktu masuk. Mboten. Ya. Nah, niki Pak. Terima kasih. Jadi untuk peluang bisnisnya itu tetap saya sampaikan bah, meskipun nanti Abah Sutik itu mau menjalankan apa tidak, saya harus tetap mau menyampaikan. Karena apa? Wong bisnis nggak perlu modal banyak, nggak perlu stok produk, hanya modal bercerita. Hitung-hitung kita itu Berbagi pengalaman. Yang penting itu. Ya, berbagi pengalaman. Siapa tahu mereka tertarik. Atau iki aku wis rada tuwa kudu loro-loron. Ya apa carane tercover kan biasanya gitu. Betul. Ngoten Pak. Jadi Pak kira-kira dari informasi kan ngomong manfaat produk kan sampun. Oke. Jadi tak ulangi lagi, ya. Produk asuransi dana tunai ini dana tunai namanya. Ya. Tidak bisa digunakan untuk rawat inap. Jadi rawat inap opname misalkan tipes DB jangan minta klaim. Ya. Nah, kecuali yang 14 macam tadi. 49 tadi. Nah, langsung dapat uang tunai, uang cash. Ya. Nah, iki yang disebut namanya program replacement income. Beda dengan ini yang tadi ya. Nah, ini dana warisan. Ya. Full dana warisan. Full dana warisan. Hanya cair kalau kita tutup usia. Lek sing polis lama ini bisa cair kalau kita mengalami sakit atau kecelakaan kan tutup usia juga. Ya. Nah, tapi dua-duanya ini lek bayarnya kita terus tetap ada saldo yang bisa diambil kok. Tapi nggak full gitu aja. Nah, pas dari manfaat produk terus aku melanjutkan manfaat bisnis yang selama ini kan hanya komunikasi lewat WA telepon. Ya. Nah, dari obrolan ketemu yang kedua kali ini kira-kira apa yang Abah Sutik dapatkan dari informasi konsep bisnisnya? Bisnisnya sih saya belum jauh itu. Okay. Tapi soal aku ngerekrut orang nanti mungkin itu hanya sebagai amal saya. Alhamdulillah. Bukan kok fokus ke bisnisnya. Saya berbagi pengalaman saja biar mereka juga bisa kena manfaat. Umpamanya daripada duit 500.000 atau 300.000 buat apa sih ngopi-ngopi kan lebih baik untuk bayar asuransinya lengi, siapa tahu namanya orang. Terus ini bah, kalau ada warga yang menengah ke bawah ya, itu ada asuransi perkumpulan itu minimal 20 orang bayarnya 18.000 per tahun. Cuman segitu ya. Itu dapat uang santunan duka 2 juta. Kalau ada meninggal dunia 2 juta, minimal 18.000 per tahun. Syarat masuk minimal 20 peserta itu dari peserta kelompok RT atau RW. Jadi satu kelompok 20 orang bisa didaftarkan ya. Lek kurang itu nggak bisa. Nah, harus ada lembaga nih. Itu dari RT atau RW. Oh gitu ya. Nah, iya. Nggak boleh berdiri sendiri. Nggak boleh. Ini aris-aris ibu-ibu moro-moro gawe. Nah, kalau itu kelompok jamaah tahlil ya monggo. Sebenarnya ada namanya kelompok organisasi. Kelompok PKK, kelompok organisasi apa misalkan karate dan lain-lain monggo enggak apa-apa. Itu per tahun minimal 18.000. Ada yang 35.000 tergantung mau yang berapa. Tapi yang minimal 18.000 per tahun. Nah, terus nanti misalnya mau yang ambil program yang individu, seperti apa Sutik ini. Ya terima kasih nih Pak sudah sakit berbicara. Pertanyaan saya, niku kan dulu saya pernah ikut itu nyerah nomor rekening yang lama mungkin. Nah ternyata nomornya yang lama itu hilang, saya ngurus baru. Saya coba dilihat Mas, bisa dibantu. Nomor rekening
yang lama, BRI yang lama kalau nggak salah nomor rekening saya. Ndak, sampean ikut asuransi iki bayari manual nggak auto debit. Oh gitu nggih. Jadi sampean bayar manual ke Indomaret. Iya. Lek misalnya jenengan mau dirubah ke auto debit, ya tak bantu ke auto debit nggak Oh masalah. gitu nggih. Nah, apa sudah tinggal ngirim foto buku rekening ke Ya. saya, maka nanti setiap bulan polis 2 polis ini akan didebit otomatis 500 gitu. Gitu nggih. Itu lebih simpel. Ya. Ngoten. Terus itu untuk yang penerima manfaat Nggih, kan belum ada nggih. sampai saat ini, belum ada nomor rekening sama sekali. Oh, enggak masalah. Nggak masalah nggih. Ini yang saya sampaikan tadi itu untuk jangka panjangnya. Iya betul. Ya, tadi Jadi suatu saat tolong dibukakan rekening untuk beliau-beliau ini kan gitu. Jadi prinsipnya di asuransi itu ini namanya penerima manfaat, Iya betul. bukan ahli waris. Bukan. Nah, apa bedanya penerima manfaat dengan ahli waris? Lek penerima ahli waris itu menggunakan 3 hukum. Ada hukum agama, perdata, adat. Lek kita pakai hukum biasanya pakai hukum agama ya. Kalau seorang laki-laki meninggal, itu kan ahli waris pertama ke istri berapa persen, anak gitu kan. Ya. Nah, itu menurut hukum ahli waris agama, atau adat ada lagi ya, perdata ada macam-macam. Tapi kalau penerima manfaat itu bebas, dikasihkan ke siapa itu bebas, nggak ada aturan dan nggak ada tuntutan dari negara. Nah, contoh nih, Abah Sutek itu kepingin wakaf kepada masjid apa ini, desa apa ini? Masjid Cendoro. Cendoro. Sampean ini mau punya akad. Jika suatu ketika saya tutup usia, maka saya akan berwakaf kepada Masjid Cendoro 1 M bisa. Maka saya nanti akan tak buatkan bentuk kontrak pertanggungan, bentuk polis asuransi, di mana penerima manfaat adalah Masjid Cendoro 1 M. Maka ketika nanti Abah Sutik amit-amit tutup usia, maka tidak ada satupun keluarga yang menerima manfaat 1 M-nya. Karena itu masuk ke masjid. Itu bedanya ahli waris sama penerima manfaat. Nah, jadi itu kenapa di asuransi itu lebih fleksibel, lebih enak, nggak berbelit-belit seperti kita bagi warisan. Lek bagi warisan tanah, kudu nglombok, kudu adil kan gitu. Bener ya Pak ya? Nah, tapi lek ning asuransi iku manfaatnya kate dikekno misale ya jangan sampai bojo pertama 30, kedua ya terserah. Itu beda nih. Dikekno anak pertama tok ya ndak masalah. Nah, karena hukumnya hukum trust, hukum kepercayaan. Itu. Berarti program asuransi merupakan salah satu solusi untuk menciptakan suasana supaya harta tidak menjadi derita. Berapa banyak orang punya harta berkelimpahan, begitu akhir hayat menjadi derita. Begini angel tadi pertengkaran kan gitu. Nah, karena diikat dengan 3 hukum, adat, agama, perdata. Tapi lek asuransi nggak pakai gitu-gituan. Nah, makanya cara meninggalkan warisan sing paling gampang langsung bisa dinikmati lewat uang kontrak pertanggungan asuransi. Orangnya ndak ada, di proses klinis langsung bisa dinikmati ahli waris. Ngoten Bang. Ada yang ditanyakan lagi, Bang? Sudah tidak ada. Cukup nggih? Nggih, cukup jelas. Oke, teman-teman, ini edukasi hari ini semoga bermanfaat buat teman-teman. Jadi saya niat langsung live di rumahnya nasabah tanpa ada sebuah skenario atau Iya, betul. langsung ya Pak ya? Langsung. Langsung apa adanya. Nah, jadi saya ingin mengumpulkan kepada nasabah, ngomong memang saya ingin berdiskusi langsung bersama keluarganya supaya tahu apa yang dimiliki oleh orang tuanya sebagai pemilik asuransi, manakala nanti ada apa-apa biar pihak keluarga bisa menghubungi ya minimal langsung kepada agennya selama agennya masih ada. Sekian dari saya teman-teman di acara vlog YouTube pada hari ini, hari Jumat. Semoga senantiasa bermanfaat. Kita sebagai agen asuransi selalu punya ketulusan, cinta kasih, terutama transparansi, kejujuran dari akad muakad asuransi yang kita edukasikan kepada peserta bahwa asuransi bukan tabungan. Bukan tabungan. Asuransi bukan program investasi ya. Ya betul. Ya, tapi asuransi adalah jaminan itu.
yang tercinta. Yang tercinta. Oke, salam sukses buat teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.